Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jogja lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers nginep virtual di hotel yang ini bintang 4, tapi dia punya konsep tuh unik banget. Jadi dia ngambil inspirasinya tuh dari bangunan ala-ala candi gitu, Bobers. Kebayang gak sih bangunan candi dimasukin ke dalam dekorasi hotel? Penasaran? Nanti kita lihat seperti apa. Kita mau nginep di tempat yang namanya The Manohara. Nah, kemarin tuh Bocan sebelum ke Manohara sempat stay semalam di daerah Magelang, dan ini jalan dari Magelang ke Jogja ya sekitar 1 jam 2 jam sih, Bobers. Perjalanannya lancar dan udah banyak banget ketemu sama bis-bis pariwisata. Dan ini kita udah masuk ke kota Jogja, udah deket sama hotelnya. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, seperti biasa Bocan infoin dulu, pesen hotelnya lewat mana? Selalu dong pesen hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu yang lebih murah, tiket.com ganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk The Manohara Hotel Yogyakarta ini, harga kamarnya itu mulai dari 700 ribuan. Ini belum sama sarapan. Kalau Bobers mau yang ambil sama sarapan, harganya mulai dari 790 ribuan. Terus ranjangnya juga bisa Bobers tentuin mau yang tipe double atau mau yang twin. Dan ada tipe kamar lainnya, yaitu tipe kamar Grand Deluxe pemandangan gunung. Kemarin Bocan ambil tipe ini, Bobers, karena Bocan lihat harganya nggak terlalu mahal, di tengah-tengah lah ya. Terus juga kamarnya cukup luas dan ada pemandangan gunungnya. Terus masih ada pilihan lainnya, yaitu tipe kamar Premier King pemandangan kota. Ini harganya 2 jutaan per malam. Dan ada tipe kamar suite-nya juga, ini harganya mulai dari 4.300.000. Ada fasilitas bathtub di dalam kamarnya dan ukuran kamarnya tuh sampai 68 meter persegi. Jadi gede banget. Bobers bisa tentuin mau pilih tipe yang mana sesuai dengan budget dan kapasitas orangnya juga. Tapi buat Bobers yang mau nginep dengan hemat, jangan lupa pesannya lewat aplikasi tiket.com dan pakai kupon Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000. Dan kuponnya ini juga bisa Bobers pakai buat nginep kapan aja. Tadi kan Bocan ambil tipe kamar yang Grand Deluxe pemandangan gunung ya. Itu harga awal kamarnya sekitar 1.300.000-an. Dan setelah Bocan pakein kupon Bocan 500k, dapat diskon langsung 10% senilai 138.000. Jadi netnya cuma 1.200.000-an. Jadi buat Bobers yang mau ngerencanain liburan kapanpun, kemanapun, mau staycation, workation, atau vacation, jangan lupa buktikan murahnya beli di aplikasi tiket.com sekarang. Dan sekarang kita udah sampai di The Manohara. Ini dari luar tampaknya tampak bangunannya seperti ini, Bobers. Jadi di depan itu ada restoran, tapi ini enggak, mungkin sama ya sama hotelnya, tapi untuk tamu hotel kita perlu lewat samping sini. Jadi untuk area lobbynya tuh nggak menghadap jalan raya, tapi dia di samping sini. Dan ini pas siang kondisinya cukup gelap ya, karena dia di dalam bangunan gitu kan. Walaupun ada matahari dari depan sana, tapi kalau pas siang tuh masih tetap kurang terang, Bobers. Dan begitu kita sampai, kita langsung biasa mindahin barang, tapi menurut Bocan ini agak kurang smooth karena bellboynya nggak berjaga. Padahal saat itu kondisinya lagi sepi, tapi bellboynya tuh kayak nggak stay di depan gitu, Bobers. Tapi setelah beberapa saat baru akhirnya bellboynya datang dan mindahin barang. Nah, ini untuk akses parkirannya ada di lantai basement. Terus untuk menuju lobbynya maksud Bocan, ini juga ada lift khusus, jadi nggak perlu repot dari parkiran ke lobby. Dan ini liftnya nyambung ke kamar sih, makanya dia perlu akses card untuk ke lantai-lantai atas lainnya. Dan ini suasana lobbynya, Bobers bisa lihat nuansanya tuh yang ada ala-ala batu candi. Di belakang meja resepsionis tuh pun ada batu candi segede gitu, Bobers. Ya mungkin itu batu bohongan gitu, tapi dia mengambil inspirasinya tuh dari Candi Prambanan sama Candi Borobudur ya kalau nggak salah. Karena ini Candi Borobudur. Dan karena ini katanya dikelola sama
STMW ya Bobers, yang mengelola wisata Candi Borobudur gitu. Jadi satu pemilik, makanya inspirasinya dia ngambil dari candi-candi juga. Dan tadi untuk proses cek ini juga cukup smooth, nggak lama kita langsung dapat kunci kamar, dan kamar Bocan ada di lantai 7. Ini ada di paling ujung Bobers, karena kamar Bocan tuh tipe Grand Deluxe pemandangan gunung gitu. Nah ini dia tipe kamar Grand Deluxe-nya, cukup spesius ya. Di depan ranjang tuh masih ada space buat lewat sama buat main anak-anak, di sampingnya juga masih gede. Dan untuk nuansanya modern dan mewah banget. Terus di sini tuh karena lokasinya paling ujung, jadi pemandangannya lebih leluasa Bobors. Dia emang gak ada balkonnya, tapi kacanya tuh dari ujung sampai ujung lagi. Terus kalau pas cuacanya cerah ini bisa kelihatan gunung, cuma pas Bocan nginep tuh cuacanya lagi mendung, hujan terus. Nah ini ada fasilitas televisi, ini udah smart TV tapi nggak bisa dipakai untuk YouTube sama Netflix, cuma TV kabel doang. Terus desainnya tuh simple banget gitu, nggak terlalu banyak perintilan segala macam, tapi mewah banget. Dan untuk air mineralnya dia pakai yang 1 liter gini Bobors. Terus juga disediain teko listrik lengkap sama kopi set. Nah ini kunci kamarnya dikasih cuma 1, tapi Bobors bisa request kunci 2 kok, karena kan itu liftnya pakai kartu juga ya. Jadi kalau misalnya 1 pengen turun, 1 pengen itu tuh agak susah. Nah kalau Bobors mau dapet extra card itu bisa naruh deposit. Nah ini lemarinya disediain alat sholat, ada sajadah sama mukena, terus juga disediain Al-Quran. Dan di bawahnya itu ada safe deposit box, terus lengkap ada slipper sama laundry bag, dan ada batropnya juga. Lemarinya cukup luas, lokasinya biasa, lemari biasanya di ujung pintu masuk. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Kalau kamar mandinya ini nuansanya juga bersih banget. Terus ini wastafelnya cukup besar dan kacanya juga gede. Handuknya juga lengkap Bobors, disediain handuk mandi, handuk tangan sama handuk muka. Terus amenitiesnya dia pakai brand Manohara sendiri sih, tapi lengkap kok. Ada alat jahit sampai alat cukur. Terus di sini ada hair dryer. Nah, ini gelasnya ada di atas sini. Kamar mandinya juga bersih banget, kinclong. Nah, ini toiletnya. Dan untuk tipe Grand Deluxe ini kamar mandinya tanpa bathtub, jadi cuma shower aja, lengkap sama water heater. Nah ini kamar mandinya Bobors bisa lihat bersih banget. Terus ya yang penting nggak licin sih ya. Tuh ini kamar mandinya, ini showernya, air panasnya juga lancar, jadi Bobors nggak perlu khawatir. Nah ini The Manohara. Jadi The Manohara itu katanya ada reliefnya di Candi Borobudur. Dan kenapa namanya The Manohara itu karena dia ngambil Putri Manohara yang ada di Borobudur itu. Dan sekarang kita mau lihat area kolam renangnya. Kolam renangnya tuh ada di lantai rooftop. Terus ini kolam renangnya panjang ya Bobors. Dan kalau pas cuacanya cerah itu pas sunset bagus banget. Cuma sayangnya pas Bocan kemarin tuh cuacanya mendung, jadi gunung juga gak kelihatan, sunsetnya juga gak dapet. Nanti kalau Bobors nginep mudah-mudahan cuacanya cerah biar bisa nikmatin sunset yang bagus dari sini. Tuh kolam renangnya luas, dan ini kedalamannya kayaknya variatif, ada untuk anak-anak sama untuk dewasa. Nah ini yang di sebelah kanan ini kolam anaknya Bobors. Terus di lantai rooftop itu juga ada kayak cafe atau lounge gitu. Bobors bisa, yang nggak nginep bisa makan-makan di atas di sky barnya. Dan ini suasana malam harinya di kota Jogja. Tuh lampu-lampunya. Dan ini penerangan di dalam kamar. Oke ya penerangannya. Pas banget, nggak yang terlalu silo tapi juga nggak yang terlalu redup. Dan malam ini Bocan mau pesen makan malamnya lewat ojol. Ini Bocan pesen bebek siapa gitu Bobors, tadi kelihatan tuh dibungkusnya. Ini enak nih, harganya 35 ribuan, tapi porsi nasinya tuh gede. Jadi bebeknya gede, nasinya juga gede. Sebenarnya ini kalau Bobors makannya dikit tuh bisa buat 2 orang Bobors. Dan selamat pagi, ini adalah suasana pagi harinya. Gunungnya masih gak kelihatan, sayang banget. Padahal udah pilih kamar yang tipe mountain view, tapi tetap belum kelihatan Gunung Merapinya. Kita cuma bisa lihat suasana kota Jogja. Padat ya. Dan sekarang kita mau sarapan Bobors. Sarapannya itu ada di lantai dasar sama kayak lobbynya. Jadi di samping lobby itu tempat sarapannya. Nah ini sarapannya Bocan agak kesiangan datang ya.
Tapi masih banyak kok, jadi masih tetap di refill sama staffnya, walaupun Bobors datang jam 9-an gitu masih tetap kebagian. Tuh restorannya cakep, lampunya juga unik, bangkunya juga unik, beneran pemilihan furniturnya bagus-bagus. Terus untuk menu makanannya cukup lengkap Bobors ya, standar hotel bintang 4-nya dapat lah ya. Bobors bisa pesen cappuccino, ada mesin kopinya di sini. Terus untuk jamu juga disediain, ada kunyit asam, temulawak. Temulawak ini sehat banget Bobors. Susah nyarinya, tapi senengnya Bocan kalau ada jamu yang temulawak karena itu sehat buat suami tuh punya GERD, katanya tuh bagus kalau minum temulawak tiap hari. Nah ini menu sarapannya, tadi ada nasi kuning, ada bubur ayam, ada nasi goreng juga. Jadi untuk main course-nya cukup variatif. Terus kalau untuk rasa sih ya so-so sih Bobors, nggak yang gimana tapi cukup enak. Yang penting menunya juga lengkap kan. Nah ini ada bihun, sayurannya juga disediain. Terus untuk lauk proteinnya dia pilihannya cuma ayam sama telur doang Bobors, jadi nggak ada ikan dan nggak ada daging lainnya. Tuh, tapi ada sosis untuk yang mau American breakfast, tadi ada kentang juga. Untuk roti-rotiannya juga nih lengkap nih, ada muffin, ada croissant, terus ada danis, ada donat, sama ada puding juga. Tuh seru ya buat anak-anak. Nah ini Bobors juga bisa request mau omelet atau mau sunny side up. Dan ini sarapan Bocan nih, ada nasi kuning, donat, telur, sama bubur ayam. Terus ada bubur manisnya juga untuk dessertnya. Nih bubur sumsum favorit, bubur sumsum sama ketan hitam tuh kayaknya enak banget. Nah ini buah-buahannya juga disediain, tapi ya paya sama semangka doang sih Bobors. Terus kalau untuk healthy juice-nya dia nggak ada, tapi at least ada jamu sama kopi tadi ya. Dan selamat makan. Tuh sarapannya. Kalau pas anak Bocan tuh kemarin kena charge Bobors, tapi charge-nya nggak terlalu mahal kok, cuma 65.000 untuk charge-nya. Nah ini area restoran yang di depan jalan tadi. Terus juga ini Bobors bisa lihat nih menu. Kalau untuk restorannya tuh The Manohara Restoran. Nah ini menu makanannya nih Bobors, cuma Bocan tuh nggak sempat cobain room service atau cobain makannya. Bocan makannya lewat ojol terus. Tuh harganya standar hotel bintang 4 ya, tapi cukup murah loh. Untuk stick cuma 160.000, itu untuk ukuran hotel ya, itu masih murah sih menurut Bocan. Terus pastanya juga 60 ribuan, ya masih bisa lah ya buat dihemat-hemat. Terus juga pilihan menunya banyak, tadi ada berbagai macam pasta, terus ada dessert juga. Dan Jogja masih mendung terus nih, padahal ini Bocan nginep di bulan Juni, tapi dulu tuh hujan di bulan Juni jarang ya. Kalau sekarang kenapa Juni jadi hujan terus, aduh. Dan sekian review The Manohara dari Bocan. Gimana Bobors, tertarik untuk nginep di sini juga? Menurut Bocan sih ini recommended ya Bobors. Tapi jangan di close dulu karena masih ada bonus. Bocan mau ngajak Bobors makan-makan di Lombok Ijo. Ini tuh restoran favorit Bocan kalau ke Jogja, karena menunya tuh yang ala rumahan, terus harganya juga nggak terlalu mahal, rasanya juga enak. Pokoknya Lombok Ijo nih udah ada beberapa cabangnya di Jawa Tengah sama di Jogja. Dan Bocan selalu sempetin mampir sih kalau ke Jogja. Ini Bobors bisa lihat tuh menu makanannya, menu minumannya masih cukup ramah kantong lah ya. Terus juga di sini tuh ada sayur bening, ada ikan goreng, ada ayam goreng. Jadi kayak masakan rumahan gitu Bobors. Biasanya kan kalau lagi vacation kemana-mana tuh kadang kita suka kangen pengen makan sayur bayam gitu, pengen makan makanan rumah. Nah ini Lombok Ijo tuh kayak jadi jawaban kalau Bobors kangen makanan rumah. Terus es teh manisnya juga enak banget. Pokoknya kalau teh tuh ya Jogja, Semarang, pokoknya Jawa sama Bandung tuh nggak ada yang ngalahin. Kemarin Bocan ke Labuan Bajo, Bali, Lombok, itu tehnya nggak ada yang seenak teh di Jawa Bobors. Tapi kalau kopi sih ya oke, mereka enak-enak lah ya. Nah ini sambelnya nih, sambelnya juga mantep. Bobors bisa pilih mau sambel ijo atau mau sambel bawang. Tuh, ini sambal ijo favorit. Kalau sambal bawang, abis makan mulutnya bau bawang banget. Tuh, lalapannya juga komplit. Pokoknya ini restorannya recommended sih Bobors. Udah makan, kita mau kemana lagi? Nanti Bobors tungguin di video Bocan berikutnya. Terima kasih Bobors sudah nonton. Dadah!